Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Pratama Juliano dengan NIM 2019310734. Akan menjelaskan tentang etika. Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip nilai moral. Namun itu tidak berarti bahwa prinsip-prinsip itu kurang penting bagi masyarakat yang tertib. Kebanyakan orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perilaku yang berbeda dari apa yang mereka yakini sesuai dengan keadaan. Berstandar etika, hampir semua orang adalah pengedar narkoba, perampok, bank, dan pencuri. Ada juga banyak contoh yang tidak terlalu ekstrim ketika orang lain melanggar nilai-nilai etika. Ada orang tersebut memilih untuk bertindak egois. Contoh, orang A menemukan tas kerja di bandara yang berisi surat-surat penting dan nilai uang sebesar $1.000. Nilai-nilai orang A mungkin berbeda dari kebanyakan masyarakat. Orang B menghadapi situasi yang sama, tetapi merespon secara berbeda. Dalam setiap kasus, orang tersebut mengetahui bahwa perilaku tersebut tidak pantas, tetapi memilih untuk melakukannya karena pengorbanan pribadi yang diperlukan untuk bertindak secara etis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ethical dilemmas atau yang disebut dengan dilema etika. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan harus dibuat tentang perilaku yang sesuai. Contoh sederhana dari dilema etika adalah menemukan cincin berlian yang mengharuskan memutuskan apakah akan mencoba untuk menemukan pemilik atau menyimpannya. Auditor, akuntan, dan pembisnis lainnya mengalami dilema etika dalam karir bisnis mereka, berurusan dengan klien yang mengancam akan mencari auditor baru kecuali opini yang tidak dimodifikasi dikeluarkan, menyajikan dilema etika jika opini yang tidak dimodifikasi tidak sesuai. Berikut ini adalah metode rasionalisasi yang umum digunakan yang dapat dengan mudah mengakibatkan perilaku tidak etis. Yang pertama yaitu semua orang melakukannya berargumen bahwa perilaku yang dapat diterima untuk memasukkan pengembalian pajak, menyontek saat ujian, atau menjual produk yang rusak biasanya didasarkan pada rasionalisasi bahwa orang lain melakukannya dan karena itu dapat diterima. Selanjutnya yaitu, jika legal itu etis, maka banyak orang yang menggunakan argumen bahwa semua perilaku hukum adalah etis bergantung pada kesempurnaan undang-undang. Di bawah filosofi ini, seseorang tidak akan memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang hilang kecuali orang lain dapat membuktikan bahwa itu miliknya. Dan yang selanjutnya yaitu kemungkinan penemuan dan konsekuensi bahwa filosofi ini bergantung pada evaluasi kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku. Biasanya orang tersebut juga menilai tingkat berat ringannya hukuman atau yang disebut dengan konsekuensi jika ada penemuan. Sebuah contoh memutuskan apakah akan memperbaiki tagihan berlebih yang tidak disengaja kepada pelanggan ketika pelanggan telah membayar jumlah penuh. Jika penjual percaya bahwa pelanggan tersebut akan mendeteksi kesalahan dan merespon dengan tidak membeli di masa depan, penjual akan memberitahu pelanggan sekarang. Jika tidak, penjual akan menunggu untuk melihat apakah pelanggan tersebut mengeluh. Selanjutnya yaitu 6 langkah pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama, dapatkan fakta-fakta yang relevan. Yang kedua, identifikasi masalah etika dari fakta. Yang ketiga, tentukan siapa yang terpengaruh oleh hasil dilema dan bagaimana setiap orang atau kelompok terpengaruh. Yang keempat, identifikasi alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema. Yang kelima, identifikasi kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif. Yang keenam, putuskan tindakan yang tepat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Special Need for Ethical Conduct in Professions. Pada masyarakat, kita telah melekatkan arti khusus pada istilah profesional, di mana profesional ini diharapkan untuk berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi daripada kebanyakan anggota masyarakat lainnya. Misalnya ketika melaporkan bahwa seorang dokter, pendeta, senator, AS atau CPA telah didakwa atas kejahatan. Kebanyakan orang merasa lebih kecewa daripada ketika hal
yang sama terjadi pada orang-orang yang tidak dicap sebagai profesional. Istilah profesional berarti tanggung jawab atas perilaku yang melampaui penumbuhan tanggung jawab dari individu serta melampaui persyaratan hukum dan peraturan masyarakat kita. Seperti yang kita tahu, CPA merupakan seorang profesional yang mengakui tanggung jawabnya kepada publik, klien, dan juga rekan praktisi, termasuk perilaku terhormat, bahkan jika berarti pengorbanan pribadi. Alasannya untuk ekspektasi perilaku profesional tingkat tinggi oleh profesi apapun adalah kebutuhan yang dipercaya publik terhadap kualitas layanan oleh profesi tersebut. Terlepas dari individu yang menyediakannya, untuk CPA sendiri merupakan penting bahwa klien dan pengguna laporan keuangan eksternal memiliki keyakinan dalam kualitas audit dan juga layanan lainnya. Jika penggunaan layanan tidak memiliki kepercayaan pada dokter, hakim, atau CPA ini, kemampuan para profesional tersebut akan melayani klien dan masyarakat secara efektif yang berdampak berkurang. Nah, sangat penting bahwa pengguna menganggap perusahaan CPA sebagai kompeten yang tidak bias. Jika pengguna percaya bahwa kantor akuntan publik tidak melakukan layanan yang berharga, maka nilai audit kantor akuntan publik tersebut dan dilaporkan pengesahan lainnya akan berkurang dan juga permintaan untuk layanan ini akan berkurang. Oleh karena itu, terdapat intensif yang cukup besar bagi perusahaan CPA untuk berperilaku pada tingkat profesional yang tinggi. Nah, pada gambar 4.2 merangkum cara paling penting di mana CPA dapat melakukan diri mereka sendiri dengan tepat dan melakukan audit berkualitas tinggi dan layanan terkait. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Istihar dengan NIM 2019-310587. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesional. Anggota ACPA setuju untuk mengikuti kode etik profesional yang telah dibuat oleh ACPA. Kode etik ini berisi tentang prinsip dan aturan. Prinsip ini berbentuk kerangka kerja yang digunakan sebagai pedoman kinerja dan tanggung jawab oleh profesional CPA. Berikut ini beberapa definisi dari kode ACPA yang dapat membantu rekan-rekan untuk memahaminya. Yang pertama, klien. Klien adalah perseorangan atau badan yang meminta layanan kepada anggota ACPA. Yang kedua, perusahaan. Badan organisasi yang secara hukum atau peraturan diperbolehkan sesuai dengan karakteristik ACPA. ACPA juga bisa disebut dengan Dewan Akuntan Publik Institut Amerika. Yang ketiga, institut. Institut adalah ACPA itu sendiri atau biasa disebut dengan Institut Akuntan Publik Amerika. Yang keempat, anggota. Anggota asosiasi dan asosiasi internasional dari ACPA. Yang kelima, praktek publik. Terdiri dari kinerja layanan profesional untuk klien dengan anggota atau firma anggota. Selanjutnya, prinsip perilaku profesional. Berisi tentang diskusi umum, karakteristik yang diperlukan oleh anggota ACPA. Terdiri dari 6 prinsip, yaitu yang pertama, tanggung jawab, yang kedua, kepentingan umum, yang ketiga, integritas untuk menjaga dan memperluas kepercayaan publik, yang keempat, objektivitas dan independensi, yang kelima, kehati-hatian, dan yang keenam, cakupan dan sifat layanan. Selanjutnya, kerangka konseptual untuk aturan perilaku. Kerangka kerja konseptual bagi. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya Twinka Mirza Azila dengan NIM 20193100219 akan menjelaskan tentang jasa jaminan. Jasa jaminan merupakan jasa profesional independen yang mampu meningkatkan mutu informasi melalui peningkatan keandalan dan relevansi sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jasa jaminan merupakan jasa yang bernilai tinggi karena penyedia jasa jaminan dipersepsikan sebagai evaluator informasi yang independen dan tidak bias. Jasa jaminan dapat diberikan oleh kantor akuntan publik dan profesi lain. Jasa jaminan terdiri atas attestation service, yaitu salah satu jenis jasa jaminan yang meliputi semua kegiatan di mana kantor akuntan publik atau KAP mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan pernyataan tertulis yang dibuat pihak lain. Attestation service terdiri atas beberapa kategori, yaitu yang pertama ada audit of historical financial statements, yang merupakan salah satu jenis attestation service di mana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang mengungkapkan pendapat atau opini mengenai apakah laporan keuangan secara material telah sesuai dengan SAK. Audit ini adalah jasa jaminan yang paling umum yang disediakan oleh kantor akuntan publik. Audit ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Jaminan yang masuk akal adalah jaminan tingkat tinggi, tetapi tingkat kepastian belum mutlak. Tingkat jaminan ini biasanya cukup untuk memenuhi informasi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Yang kedua ada internal control of financial reporting. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mencapai keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk memberikan keyakinan yang memadai. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan pencatatan yang terperinci, akurat, dan wajar atas transaksi dan pengelolaan transaksi perusahaan. Tujuan ini selanjutnya akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat dengan benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Luciana dengan NIM 2019 310180. Saya akan membahas materi berkaitan dengan Sarbanes-Oxley and Related Independent Recruitments. Baik, di sini auditor perusahaan publik hanya mematuhi persyaratan independensi dari Sarbanes-Oxley serta persyaratan dari PCAOB dan SEC. Di sini mereka meninjau beberapa hal yang paling penting dari persyaratan ini. Nah, di sini SEC mengadopsi aturan yang memperkuat independensi auditor yang konsisten dengan persyaratan Sarbanes-Oxley. Nah, aturan dari SEC lebih lanjut membatasi penyediaan jasa non-audit kepada klien audit dan juga mencangkup pembatasan atas pekerjaan mantan karyawan perusahaan audit oleh klien dan menyediakan rotasi mitra audit untuk meningkatkan independensi. PCAOB juga telah mengeluarkan aturan independensi tambahan terkait dengan penyediaan layanan pajak tertentu. Yang berikut, layanan non-audit Sarbanes-Oxley dan aturan SEC membatasi, tetapi tidak sepenuhnya mereka menghilangkan jenis layanan non-audit yang dapat diberikan kepada public client audit. Nah, ada 9 layanan yang dilarang oleh layanan audit non Sarbanes-Oxley ini. Yang pertama ada pembukuan dan jasa akuntansi, yang kedua ada desain dan implementasi sistem informasi keuangan, yang ketiga ada jasa penilaian dan evaluasi, yang keempat ada jasa aktuaria, yang kelima ada pengalih dayaan audit internal, yang keenam fungsi manajemen dan sumber daya manusia,
Yang ketujuh, jasa pialang, dealer, penasihat investasi, dan bankir investasi. Yang kedelapan ada layanan hukum dan ahli yang tidak terkait dengan audit. Dan yang terakhir ada layanan apapun yang dibentuk oleh PCAOB berdasarkan peraturan yang tidak diizinkan. Nah, kantor akuntan publik tidak dilarang untuk melakukan pelayanan ini untuk perusahaan swasta dan perusahaan publik yang bukan klien audit. Selain itu, KAP juga dapat memberikan jasa lain yang tidak dilarang oleh klien audit perusahaan publik, misalnya peraturan SEC dan PCAOB memungkinkan CPA untuk menyediakan layanan pajak untuk klien audit, kecuali untuk layanan pajak untuk eksekutif perusahaan yang mengawasi pelaporan keuangan dan layanan perencanaan penghindaran pajak. Layanan non-audit yang tidak dilarang oleh Sarbanes-Oxley dan aturan SEC harus disetujui sebelumnya oleh komite audit perusahaan. Selain itu, KAP tidak independen jika mitra audit menerima kompensasi untuk menjual jasa kepada klien selain jasa audit, review, dan atestasi. Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan dalam pernyataan proksi mereka atau pengajuan tahunan dengan SEC jumlah total biaya audit dan non-audit yang dibayarkan kepada perusahaan CPA selama 2 tahun terakhir. Baik, yang berikut yaitu perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan dalam pernyataan proksi mereka dan pengajuan tahunan dengan SEC jumlah total biaya audit dan non-audit yang dibayarkan kepada kantor akuntan publik dalam periode 2 tahun terakhir. Nah, ada 4 kategori biaya yang harus dilaporkan, yaitu biaya audit, yang kedua biaya terkait audit, yang ketiga biaya pajak, dan yang terakhir adalah semua biaya lainnya. Nah, biaya terkait audit adalah layanan seperti sebagai comfort letter atau review sebagai SEC yang hanya dapat diberikan kepada perusahaan CPA. Nah, perusahaan juga diharuskan untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang kategori biaya lain dan memberikan informasi kualitatif tentang layanan yang diberikan. Perusahaan juga diharuskan untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang kategori biaya lain dan memberikan informasi kualitatif tentang sifat layanan yang diberikan. Di sini ada 4 informasi kualitatif tentang sifat layanan yang diberikan. Yang pertama ada tentang komite audit, yang kedua adalah konflik yang timbul dari hubungan kerja, yang ketiga adalah partner rotation, dan yang terakhir adalah ownership interest. Terima kasih. The rules of conduct atau aturan perilaku lainnya. Yang pertama, integritas dan objektivitas, yaitu dalam menjalankan tugasnya, seorang audit harus bebas dari kepentingan lain dan tidak boleh membiarkan faktor salah menyajikan material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya terhadap pihak lain. Itu standar teknis. Di dalam standar teknis ini terdapat standar umum dan kepatuhan terhadap standar. Standar umum adalah seorang audit harus memenuhi standar dan interpretasi yang dikemukakan oleh badan yang dirancang oleh konsul. Di antaranya yaitu kompetisi profesional, kecermatan dan keseksama profesional, perencanaan dan supervise, dan juga data relevan yang memadai. Sedangkan kepatuhan terhadap standar yaitu seorang audit yang melaksanakan penugasan atau jasa profesional wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAE. Selanjutnya yaitu kerahasiaan. Seorang audit tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari pihak klien tersebut, tetapi terdapat pengecualian. Contohnya, data klien tersebut ditemukan untuk kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis atau panggilan keadilan. Yang keempat, biaya kontingensi. Biaya ini adalah biaya yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang diberikan, kecuali terdapat temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Kelima yaitu komisi dan biaya referensi atau rujukan. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada klien atau diterima klien untuk memperoleh perikatan dari klien.
Seorang audit tidak diperkenankan untuk diberikan atau menerima komisi apabila komisi tersebut dapat mengurangi independensi. Biaya referensi atau rujukan adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada penyedia jasa atau dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Biaya rujukan hanya diperkenankan bagi sesama profesi. Selanjutnya ada iklan dan permohonan. Dalam menjalankan praktik, diperkenankan mencari klien melalui iklan, promosi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya, dan tidak merendahkan citra profesi. Yang ketujuh, nama dan bentuk organisasi. Artinya, audit hanya dapat praktik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. Terakhir yaitu tindakan yang tidak dapat dipercaya atau diskreditkan. Seorang audit tidak boleh melakukan tindakan yang tidak dapat dipercaya oleh profesinya, menentukan perilaku apa yang profesional dan menjadikan tanggung jawab masing-masing. Contohnya adalah diskriminasi atau melakukan kelalaian dalam pelaporan atau catatan keuangan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Robiatul dengan NIM 020 akan menjelaskan terkait pelaksanaan kode etik. Dalam pelaksanaan kode etik ada 3 tindakan oleh masing-masing divisi. Yang pertama, tindakan oleh Divisi Etika Profesional AICPA. Divisi Etika Profesional AICPA bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran kode dan memutuskan tindakan disipliner. Investigasi divisi ini dihasilkan dari informasi yang diperoleh, terutama dari keluhan praktisi atau individu lain, perkumpulan staf CPA, atau lembaga pemerintah. Ada 2 tingkat utama tindakan disipliner. Untuk tindakan yang pertama, yakni pada pelanggaran kurang serius dan mungkin tidak disengaja. Contohnya adalah kegagalan yang tidak disengaja untuk memastikan bahwa klien audit kecil memasukkan semua pengungkapan dalam laporan keuangannya yang melanggar aturan prinsip akuntansi dari aturan perilaku. Divisi tersebut kemungkinan akan meminta anggota untuk menghadiri sejumlah jam tertentu kursus pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis. Untuk tindakan yang kedua, yakni tindakan di hadapan Dewan Pengadilan Gabungan. Dewan ini berwenang untuk memberhentikan sementara atau mengeluarkan anggota dari AICPA karena berbagai pelanggaran etika profesi. Tindakan yang diambil oleh Dewan termasuk sanksi otomatis yang dilaporkan di bagian tindakan disiplin di situs web AICPA, termasuk nama dan lokasi orang yang diskors atau dikeluarkan juga alasan tindakan tersebut. Untuk pelaksanaan kode etik yang kedua, yakni tindakan oleh Dewan Akuntansi Negara. Setiap negara bagian memberikan lisensi kepada praktisi individu untuk berpraktik sebagai CPA. Pelanggaran signifikan terhadap kode etik Dewan Akuntansi Negara bagian dapat mengakibatkan hilangnya sertifikat CPA dan lisensi untuk praktik. Meski jarang terjadi, kerugian tersebut membuat praktisi dikeluarkan dari akuntan publik. Untuk akuntan publik di Indonesia, sebagai suatu profesi juga memiliki kode etik profesi yang digunakan, yaitu sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip moral, pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain, juga berfungsi sebagai alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan, dan masyarakat tentang kualitas atas jasa yang diberikan oleh akuntan. Pelaksanaan kode etik yang ketiga, yakni tindakan penegakan PCAOB. Selain tindakan penegakan oleh AICPA dan Dewan Akuntansi Negara bagian, auditor perusahaan publik dikenakan sanksi PCAOB. PCAOB merupakan suatu lembaga semi pemerintah yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor akuntan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami selaku kelompok penyaji meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.